Gua dikirimin molotov juga, tapi dipaketin suruh lempar sendiri. Anda kalau mau neror, lemparin, jangan saya suruh lempar sendiri. Lu mau gua angkut sekarang, kata dia kayak gitu. Gua bilang ya udah angkut aja, gua bilang. Ya udah, tapi lu nggak nyesel lu ya, pokoknya lu nanti gua angkut gitu. Gua kirimin foto bos. Bales, yang gua kirimin foto dia bales. Nggak lu nggak mulut lu sama-sama doer katanya. Kucingnya nggak main-main sih, soalnya yang mandiin pas pampres. Waduh. Khususnya kayak para ojol, guru honorer, masih lebih bagus nasibnya Bobby kucing. Katanya Panji mau dilaporin bang. Alat buktinya apa? NU dan Muhammadiyah sudah mengklarifikasi ini bukan bagian dari itu, bukan dari. Terus bukan apa dong tuh orang-orang? Ini siapa anjir? Bilang mengatasnamakan ormas. Bilang aja termul. Bilang aja termul. Mana 19 juta lapangan kerjanya, Samsul? Kim Jong Un. Halo, Bang Nanda. Orang. Gimana bang? Seru ya. Seru pokoknya. Ini orang biang keributan juga salah satu di sosmed. Tapi keren. Lu banyak menyuarakan kegelisahan yang ada di masyarakat kan, ya kan? Betul bang. Gimana ceritanya awal itu? Ya kalau gue sih awal ngonten itu karena emang udah keresahan aja. Jadi sebelumnya itu gue awal ngonten itu pada saat sebelum demo tuh. Kapan ya? Bulan-bulan Juli lah. Bulan-bulan Juli. Jadi sebelumnya itu banyak berita-berita buruk dari pejabat-pejabat kita. Yeah. Itu gue cuma bisa nge-repost doang. Nge-repost story, udah ngata-ngatain gitu-gitu doang. Gue liat-liat kayaknya lebih enak ngatain langsung deh. Ya udah, akhirnya gue coba konten, udah gue kata-katain aja gitu. Gue juga salah satunya terinspirasi dari Bang DJ Doni, ya kan? Iya, temenan lo ya? Temenan, alhamdulillah. Doi ganas juga tuh ya? Itu beliau. Gitu ya? Makanya kan kita ngeliat, wah, ini ada nih konten kreator tai-taiin pejabat, tapi aman-aman aja. Gue bikin gitu. Siapa tahu gue aman juga. Ternyata tidak aman. Aduh. Kagak aman ternyata ya. Ternyata kemarin habis dikirimin paket juga. Anjir. Paket apa? Kalau Bang Doni itu dia kemarin selain dikirimin ayam mati itu, dia dikirimin bom molotov dilempar. Anjir. Dilempar bom molotov. Nah, kalau gua dikirimin molotov juga, tapi dipaketin suruh lempar sendiri. Ini gimana tolong konsepnya? Anda ya? Anda kalau mau neror, lemparin, jangan saya suruh lempar sendiri. Mana lakbannya banyak banget lagi bang. Bukanya susah. Udah ribet ya. Anjing lu ya lempar. Takutnya ada sabotase nih kok rokok gua. Ya. Kita pokoknya ada chipnya ini bos. Udah sampai sini. Ngeri. Apa-apa ada di antara kita ini ya kan? Antara kita. Pernah diteror apa lagi lo? Kalau gua tuh bang, teror banyak lah ya. Kalau cuman sekedar DM atau WhatsApp masuk apa segala macam itu mah udah biasa sih. Udah biasa. Kayak lu jangan terlalu keras ya kan. Ya foto-foto keluarga gua dikirimin ya kan. Foto keluarga gua dikirimin. Foto gua dikirimin ya kan. Oh lu lagi di lokasi ini. Lu lagi mau pijat lu ya? Nggak pijat juga dong. Sepa. Iya. Gue ada salah satu yang lucu tuh, gue lagi di coffee shop Tebet. Ada di coffee shop Tebet, kebetulan sekitar jam 9-an. Gue di chat ya kan. Gue tahu lokasi lu di sini. Lu jangan sok keras ya kayak gini. Lu mau gue angkut sekarang, kata dia kayak gitu. Gue bilang ya udah angkut aja. Gue bilang ya udah, tapi lu jangan ini ya, pokoknya jangan nyesel lu ya, pokoknya lu nanti gua angkut gitu. Gua kirimin foto bos. Gua buka bokep, gua screenshot gua kirimin foto Gak usah ngancem-ngancem gitulah kata gua. Gua tungguin sampai jam-jam 11:30 gue baru balik, kagak datang. Dia nggak bereaksi tuh? Nggak bereaksi. Mungkin shock kali lo kirim foto. Dia sempat bales, yang gue kirimin foto dia bales. Nggak lu nggak mulut lu sama-sama doer katanya. Maksud goblok itu. Ya banyak lah yang soal doxing gitu kan. Gue dikirimin foto, dieditin foto gue lagi
mabok atau gimana. Itu udah biasa lah makanan gua. Cuman kalau misalnya udah sampai fisik ya kayak apa? Kemarin tuh dikirimin paket molotov, terus dikirimin COD fiktif banyak loh kemarin tuh. COD fiktif. COD fiktif, paket COD. Paket COD ke rumah gua. Pakai atas nama bini gua. Sampai 1 mobil bos paketnya. Anjing apaan tuh? Ya orang nggak merasa mesen, bini gua nggak pernah mesen lewat COD. Pakai virtual com biasa, nggak pernah pakai COD. Nah, sempet beberapa kan gue kebetulan lagi di luar, jadi ada security gue sempet videoin tuh, jadi ada pesen daster lah, ada pesen yang lucu, pesen grooming kucing buat apa? Gue nggak punya kucing anjir. Yang punya kucing kan di sana ya? Iya. Di ini di pet shop. Ya di pet shop. Iya. Di Blok M. Iya. Pet shop. Itu Mandi kucing. Itu kucing seleb. Kucing seleb. Itu Agak kucingnya nggak main-main sih, soalnya yang mandiin pas pampres. Waduh. Nggak, ini di Uganda ya, di Uganda. Oh di Uganda. Kebetulan presiden Uganda piara kucing. Iya. Ya eksklusif lah kucing di negara ini. Iya. Jadi selain kita mengangkat hak manusia, kita mengangkat hak kucing juga. Sejak rezim ini kucing itu harganya jadi naik. Iya benar juga ya. Betul. Ya dan pecinta apa ya, anabul ya. Iya. So, Ya kucing tuh masyarakat Indonesia khususnya kayak para ojol, guru honorer, masih lebih bagus nasibnya Bobby kucing. aduh. Ini bercanda ya. Nanti gue disomasi lagi. Udah ada kuhap lo bos, gue udah mulai ngerem lo konten. Gitu ya. Ya, konten gue udah mulai ngerem. Gak kayak yang tahun lalu lah. Iya, Konten gue tuh tahun lalu bener-bener gue tai-taiin semuanya apa segala macem. Sekarang gue udah lebih milih diksi kata lagi. Jadi biar gak langsung strike ke orang. Prof Mahfud belum tentu belain itu juga ya. Iya, Prof Mahfud kan cuman belain Panji. Kebetulan saya tidak botak. Itu Panji gimana sih bang? Aduh, menurut lu bang? Ya dia menyorokkan apa yang kegelisahan di masyarakat juga dengan cara cerdas, dengan komedi cerdas sih. Cuman maksud gue kenapa baper gitu loh? Dibilang kosong itu, dibilang ngantuk itu kenapa baper gitu? Kayak kalau kata gue tuh bukan cuman ngantuk deh tuh. Apa deh? Lebih ke nggak ada isi aja, kosong. Waduh. Nggak sebut toko. Mohon maaf. Yang komen-komen di bawah aja. Ya kan kita nggak ngomongin siapa aja ya. Ngomongin siapa? Ya bisa jadi pas off airnya Panji ngomong. Aduh, ini bahaya. Nyesel gue ngundang dia. Maksud gua, kenapa Panji itu di demo gitu, disomasi gitu? Ya kalau menurut gua komedi itu soal selera, bang. Ya lu kalau nggak suka komedinya Panji, ya udah lu nonton yang lain gitu. Jangan kok Panji lagi komedi stand up gitu kan. Dia bilang, apa ini Panji menyinggung? Ya Anda yang ngapain? Kalau Anda ngapain nonton Panji? Orang-orang yang tersinggung sama materi Panji, Anda ngapain nonton Panji? Tiba-tiba Anda marah. Itu kan cuman eksklusif. Nih gini nih, Panji bikin stand up itu cuman di GBK kan, cuman di ruang tertutup gitu kan. Terus filenya itu videonya cuman ada di Netflix. Jadi cuman orang-orang tertentu doang yang bisa akses. Kalau Anda bisa akses, ya Anda harus siap menerima konsekuensi atas baper gitu, karena ketersinggungan itu diambil, bukan diberikan. Gitu loh menurut gua. Jadi yang kalau misalnya lu nggak suka sama Panji, ya lu nonton Sule aja, Sule. Atau lu nonton OVJ, atau lu nonton Komeng gitu kan. Lapor Pak gitu loh. Jangan tiba-tiba Panji stand up gini-gini. Apa ini Panji menyinggung ini? Ya, Anda yang apa? Udah menontonnya dari cuplikan TikTok doang lagi. Potongan-potongan. Terus yang lucu kan ada Panji mau dilaporin. Katanya Panji mau dilaporin, Bang. Mau dilaporin ya? Alat buktinya apa? Oh ya, dia dilaporin sama ormas, mengatasnamakan ormas. Padahal ya NU dan Muhammadiyah sudah mengklarifikasi ini bukan bagian dari itu, Terus siapa dong tuh orang-orang? Ini siapa anjir? Bilang mengatasnamakan ormas, bilang aja Termul.
Bilang aja Termul. Aduh. Bilang aja Termul. Aduh. Ternak Mulyadi. Oh, iya. Aman ya, aman. Angcat dong. Ya nggak susah ya, dasar hukum susah ya. Susah bang, gimana? Kalau Panji Santai. dilaporin ya gua bisa dilaporin, dia bisa dilaporin, semuanya bisa dilaporin. Iya, terus dibilang Panji agen CIA, punya rumah di Amrik, ya kan? Pasti ada kepentingan. Terus dia juga pendukung Anies dulu. Ya kan Anies nggak di roasting di situ. Ya walaupun kita tahu lah, maksud gua kayak itu kayak cuman ya stand up 01 doang sih. ya memang. ya sebenarnya gua bisa mengerti kenapa Panji tidak menyinggung Anies ya, karena Anies bukan pejabat, Bos. Iya. Pak Anies bukan pejabat ya, apa yang mau disinggung? Iya. Aduh, kocak ya. Iya. Dan betah nonton berjam-jam itu ya. Iya, gua termasuk gua tontonin sampai gua nonton sampai habis. Lucu sih itu Panji. Keren. Terus postingan lu yang paling parah pernah menyinggung siapa? Wah, kayaknya semuanya menyinggung sih, Bang. Menyinggung tokoh siapa? Semuanya, semua menteri itu gue singgung, Bang. Semua menteri. Semua menteri yang gak benar. Tapi gue disclaimer dulu, yang gua singgung, yang gua kata-katain abis itu cuman sebagai statement atau kebijakan. Statement atau kebijakan itu aja yang gua hajar. Gua nggak masuk ke ranahnya personalnya dia, terserah. Kayak menteri ini selingkuh sama artis ini, kagak gua bahas. Lu mau ngewe siapa ya bodo amat. Itu karena ranah kamar lu. Yang gua singgung adalah kebijakan lu sama statement lu sebagai pejabat publik. Justru itu lu yang statement atau kebijakan itu yang membuat impactnya ke kita sebagai masyarakat. Kalau lu cuman kayak selingkuh sama artis atau sama urusan ranjang, itu mah bodo amat, ranah privasi lu. Kita nggak peduli. Makanya gue nggak pernah bahas personalnya para pejabat, nggak ada. Yang gue bahas pasti selalu kebijakan atau statementnya yang memang merugikan masyarakat. Itu loh. Contohnya apa, siapa? Jabat. Ya banyak lah, ada Menteri Bahlil banyak. Ya gue objektif aja, walaupun ya Bahlil juga ada, yang bagus juga ada, pernah juga gue bagusin, pernah ada. Walaupun tapi kalau memang jelek ya gue bilang jelek. Apanya? Bahlilnya. Kebijakan dan statementnya. Iya. Pernah nggak sih lo di kontak untuk wah take down dong postingannya. Wah nih marah nih, ada yang marah gitu. Entah beliaunya langsung atau orang-orang sekelilingnya. Kalau disuruh take down sih pasti ada lah. Disuruh take down kayak gitu mah pasti ada. Dideketin, udah hapus aja gini. Tapi nggak gua ladenin sih. Nggak, sampai saat ini belum ada gua men-take down video karena digalang atau ditekan, belum ada. Dinda, tolonglah Dinda, ya kan. Kandamu nih ya kan. Pak Bahlil, walaupun Anda mukanya nyebelin tapi saya objektif. Cakep. Ya gini, harus objektif, Bos. Iya. Itu kan cakep tuh. Kemarin kayak nih lu ngatain Bahlil mulu. Oke. Kemarin gue sempet naikin berita Bahlil bagus. Yang Bahlil bawa apa? Genset ya kalau nggak salah ya. Berapa ribu genset ke Aceh. Gue puji Bahlil. Gue puji, nggak gue jelekin. Ya kalau misalnya memang statement dia yang jelek ya kayak gitu, ya baru gue kata-katain statementnya, bukan secara personalnya gitu loh, yang harus dipisahin itu. Jadi jangan seolah-olah ada dia pernah bilang kalau ngata-ngatain Bahlil itu seolah-olah kita ngata-ngatain orang suku tertentu. Enggak, sama sekali. Itu tuh dua hal yang berbeda. Kita resah terhadap Bahlil itu ya karena kebijakan nama statementnya. Apalagi ini baru gue yang influencer, apalagi masyarakat yang umum gitu, mungkin ngata-ngatainnya jauh lebih parah gitu. Di komentar gue lebih parah ngatainnya dibandingkan video gue. Kayaknya video gue udah kasar dah, komentar saya lebih kasar. Itu lebih ganas itu ya? Ganas, Bos. Buset, netizen gitu ya, gawat ya. Ya gini loh, mohon izin buat semua menteri atau gimana, kalian itu tuh gak perlu baper ketika dikatain, cukup berbuat yang bener, yang kebijakan pro rakyat, bikin statementnya itu rada ngerem. Jadi ngomong dulu, mikir dulu baru ngomong, baru jangan ngomong dulu baru mikir gitu loh. Ya, itu kan yang membuat masyarakat marah jadinya.
Nah, ketika lu udah melakukan kebijakan yang benar, buat statementnya yang bikin hati rakyat tenang gitu, itu otomatis dengan sendirinya masyarakat gak bakal nyerang, masyarakat bakal suka dengan sendirinya. Nah, kayak kita nih kayak kemarin tuh influencer yang di teror, Ya. dikirimin ayam apa segala macam gini loh. Cara membungkam influencer yang mengkritik pemerintah adalah dengan cara pemerintah itu membuat kebijakan yang pro rakyat. Kalau pemerintah buat kebijakan yang pro rakyat, ya kan, pemerintah bikin statement yang nggak ngasal-ngasalan, nggak asal jeplak, dengan sendirinya kita bakal bagusin pemerintah. Banyak kok berita pemerintah yang bagus gue naikin, ada, objektif aja. Iya. Ada, sampai gue dituduh menjilat Pak Prabowo, nggak apa-apa, lu tuduh gue jilat Pak Prabowo, nggak apa-apa. Ya orang benar beritanya ada. Gimana ngejilatnya gimana? Kayak Panji kemarin kan. Itu Dharma Pongrekun itu jokesnya Dharma. Iya. Lucu. Jadi masalah juga tuh karena gaya menjilatnya kayak begitu jadi diidentikai dengan hal yang beda lagi tuh. Oh iya kan gitu kan. Ya Jadi, cuman udahlah, itu mah kan cuma komedi, udah anggap aja bercanda, udah gitu, nggak usah baper. Apalagi sekelas pejabat kalau sampai baper itu kayak lu nggak ada waktu, kok lu bisa ada waktu untuk baper gitu loh. Nah, gini, kalau misalnya lu nggak mau dikatain atau nggak mau dibecandain, jangan jadi pejabat publik. iya benar. Sesimpel itu aja. Kayak artis kan public figure. Public figure. Ada haters. Itu suatu hal yang wajar. Misal ada artis bener, Ya. tapi ada aja hatersnya. Itu suatu hal yang wajar, bos. Apalagi pejabat. Apalagi Kalau pejabat. artis jadi pejabat kayak Raffi Ahmad gitu gimana? Saya no comment kalau beliau ya. Itu soalnya dibahas Panji tuh. Panji ngomong kayak gitu gue yang deg-degan, anjing emang. Panji, Bro Raffi. Temen gue. Raffi Ahmad jangan bro. Kenapa? Enggak apa-apa. Kok takut sih Bang Raffi? Raffi kan baik. Lu gak usah mancing-mancing gue. Baik. Bang Raffi Ahmad. Siapa yang baik. bilang Raffi gak baik? Bener kan? Baik kan? Baik. Berani senggol gak? Ya, yang berani senggol cuman Panji. Enggak. Ya walau apa kata si Panji apa? Si Raffi Ahmad ini ya apa? Punya bisnis ini ya apa? Cuci baju. Oh, iya. Katanya. Iya. Kata Panji ya, saya ngutip ngutip Netflixnya Panji. Enggak Pak Bang Raffi. Iya. Baik kok. Bang Raffi Baik. Sibuk-sibuk. Nah, tapi sibuk-sibuk diri tuh baik loh sama temen ngerespon WA atau voice note apa. Iya. Gitu. Itu respect makanya. Respect Raffi ya kan. Jangan yang jurang-jurang Bang. Yang gitu ya. Permukaan. Iya. Lu kan takut sama Raffinya ya? Enggak. Sebelahnya ya? Bukan sama Mas Raffinya. Iya. Ya, gitulah. Cuman karena ada KUHP ini gue jadi lebih milih diksi aja sih. Buat KUHP ini yang terbaru menurut lo gimana tuh? Gue belum mempelajari fullnya. Gue cuman mempelajari beberapa poinnya doang tuh ya, kayak soal mengkritik tentang instansi apa segala macam. Cuman kan untuk saat ini karena gue juga sama teman-teman influencer yang lain juga kan kayaknya harus lebih berhati-hati sama lebih dipelajarin lagi lah diksinya biar jangan sampai masuk delik gitu loh. Tapi kemarin kalau nggak salah di DPR ada statement tuh dari Komisi 3 ya, dia bilang KUHP ini tidak akan ini Habibur Rahman. Iya. Gitu dia bilang ini nggak bermaksud untuk membungkam mengkritik pemerintah kalau nggak salah. Iya memang karena kan sebenarnya kan kalau mengkritik gini loh. Kalau kritik itu kan cara penyampaiannya mungkin beda-beda ya. Iya. Ada yang mungkin dengan lagu, ada yang mungkin dengan gambar atau dengan apapun itu. Nah ini nih maksudnya yang dimaksud kayak gimana? Kayak Panji kah? Iya. Atau kayak gua kah yang tiap hari ngomong tai lah, ngomong kasar lah, ngomongin ini masih abu-abu gitu loh. Definisi mengkritik, menghina, ya kan? Nah definisi mengkritik, menghina ini kan suatu hal yang tipis bos. Nah kalau lu mengkritik dengan sopan, apakah didengar? Gitu kayak mohon izin Pak Menteri seharusnya jangan seperti ini. Apakah didengar? Mending lebih didengar. Lu goblok, Menteri goblok. Lu kenapa bikin status kayak begini, bikin statement gini-gini. Itu lebih
nyampe ke masyarakat, lebih nyampe, mungkin bakal dinotis juga gitu loh. Misalnya sopan mungkin gini kali ya, mohon izin Pak Menteri, ngapain ngangkat-ngangkat karung beras Iya. gitu kan. Kan ada sebelahnya ada pas pampres, Iya. ada pengawalnya Iya, gitu loh. gitu. Mungkin gitu maunya. Ya, halus. Sopan. Kalau gua kan kemarin, lu udah tua, samping kanan kiri lu ototnya besar ya kan, pengawal lu kenapa lu yang angkat, goblok. Nah, itu kan lebih nyampe. Emang anjing. Tapi enggak, maksud gua nih yang salah bukan dianya. Bukan dia Tim yang salah. komunikasinya, tim medianya ini nih yang iya, anjing nih iya. menurut gua. Kok bisa-bisanya lu nyuruh, udah kita sebut aja Pak Menteri Zulhas lah. Kenapa lu menyuruh, ada ide gitu untuk Pak Menteri Zulhas untuk angkat beras gitu? Kan sekarang udah nggak zaman ya pencitraan kayak begitu ya. Iya. Masyarakat udah pasti ngehnya, ini mah pencitraan. Ya nggak salah juga masyarakat ngira kayak begitu, karena udah nggak zamannya kayak begitu. Itu kan zaman-zaman kayak masih zaman-zaman televisi, Bos. Iya. Sekarang tuh masyarakat tuh udah pinter-pinter. Iya. Udah pada melek politik lah kalau kata gua. Gorong-gorong juga udah nggak laku tuh ya. Gorong-gorong udah nggak laku. Udah pada dicor tuh kata lihat, biar nggak melahirkan gorong-gorong berikutnya. Biar nggak melihat, ya gitulah. Hidup Jokowi. Berarti timnya yang nggak benar. Timnya menurut gua harusnya kan timnya memberikan masukan lah, Pak. Kalau misalnya mau diliput media jangan kayak gini caranya, gitu kan bisa, gitu loh. Itu Pak Zulhas. Kalau di lingkungan RI1, tim komunikasinya gimana menurut lo? Wah, ini mah kenapa? Jangan bukan pinggir jurang, dia udah masuk jurang. Ya nggak usah dijawab juga nggak apa-apa. Ya gini, nggak, maksud gua gini loh. Komunikasi pemerintah ini menurut gua juga kurang lah gitu, kurang nyampe ke masyarakat gitu. Harusnya tuh dari jembatan dari RI1 ke masyarakat itu harusnya dia bisa lebih taktis lah menurut gua. Kayak dia tahu laporan kondisi di lapangan kayak gimana, dia memberikan laporan yang sesungguhnya kayak RI1 langsung. Pak, kondisi di lapangan tuh kayak gini dan kita harus melakukan gini. Selesai, langsung lempar ke bawahannya gitu. Langsung arahkan gini, selesai gitu harusnya. Cuman kan ya kita nggak tahu, RI1 juga katanya tidak menerima informasi utuh gitu kan. Ya itu udah rame juga kan, udah diangkat. Iya, udah diangkat sana sini juga katanya. Gitu. Gak usah takut lah. Ya sebenarnya ya kita berharap kayak Pak Prabowo bisa lihat media sosial. Cuman kita kayaknya Pak Prabowo itu HP-nya di setting mode kids kalau kata. Sama siapa? Sama siapa tadi? Wah. Waduh. Itu kacau ini orang nih. Ngaco lo. Kacau parah lo. Besok gak kerja besok lo. Kerja lo besok. Kerjanya di lapas lo nanti. Ya. Aduh. Ya kalau gitu gue sih berharap Pak Prabowo itu harus tahu kondisi utuh apa yang terjadi pada masyarakat gitu, karena kita juga nggak bisa ngandelin menteri-menterinya juga. Kalau yang gue lihat ya, menteri-menterinya itu kebanyakan menteri-menteri yang mentalnya ABS aja gitu. Menteri-menteri yang cuman kasih laporan bagus Pak, baik Pak, aman Pak, tapi di lapangan kagak ada. Pak Prabowo udah pulang gak beres gitu loh. Kayak kemarin tuh Pak Bahlil ya kan, Pak Bahlil bilang siap 92% listrik Aceh Tamiang bakal nyala malam ini. Pak Prabowo pulang sampai 2 hari kagak nyala-nyala. Waduh. Maksud gua kan itu kan hal-hal yang harus gimana ya, harus ada pengawasan lagi gitu dari sana gitu untuk di lapangan gitu. Berarti siapa yang mesti ngawasin selain Pak Prabowo kira-kira yang punya akses itu untuk? Gua nggak tahu lah. Udah pusing gua. Lu nggak tahu sih. Lu kan mengamati. Enggak, gua bukan pengamat, gua mah pembacot. Ya, gua ngeliat berita buruk, berita di sosial media kayak gini, ya udah gua bacotin aja. Cuman saat ini kayaknya di tahun ini gua lebih fokus bahas-bahas soal hukum lah, hukum keadilan gitu. Kayak salah satunya contoh kayak si Laras kemarin gua angkat. Iya. Terus lu perjuangin itu juga udah lama ya? Dari berapa bulan yang lalu gua kan
berapa kali gue ngikutin sidang, 3 kali kalau nggak salah gue ngikutin sidangnya Laras gitu kan. Sama terakhir kemarin syukurnya udah bebas dan hakimnya menurut gue bijak juga gitu loh. Ya, jadi gue apresiasi lah. Laras itu dia divonis bersalah menjalani hukuman 6 bulan. Tapi dia kan udah menjalani 5 bulan kan. Jadi sisa sebulan, ya udah sebulan tahanan kota gitu aja. Udahlah. Cuma maksud gue jangan lagi ke depannya kalau bisa orang yang bersuara kayak begitu di penjarain, jangan lah. Kalau lu mau penjarain orang-orang yang merusak alam untuk kepentingan kelompoknya. Itu dia tuh. Nah, tuh lu penjarain. Kayak Sylvester. Tuh Sylvester tuh. Wah. Udah 5 tahun terpidana nggak di penjara-penjara. Menurut lu kenapa tuh? Ya bersembunyi di tembok ratapan Solo. Aduh, tembok ratapan. Benar ada videonya dia di Solo gitu. Tapi kan kemarin debat sama Rocky Gerung di TV One ada dia. Maksud gua, hey para penegak hukum, kalau Anda mau mencari Sylvester, kalau Anda nggak cari di TV One, Anda cari ke Solo. Aduh. Iya. Udah terpidana bos 5 tahun bos, sampai sekarang nggak diproses, itu gimana? Kayak negara tuh nggak ada power, nggak punya instrumen gitu ya. Iya, ini Sylvester ayo proses gitu loh. Karena karena adanya Sylvester ini nih, kita jadi nggak percaya sama penegak hukum kita. Ini yang udah jelas-jelas nih depan mata nih, gampang juga nyarinya. Demi kebaikan nama baik institusi juga. Institusi. Ini pertaruhan Sylvester kalau nggak diproses, ini nih citra penegak hukum kita rusak, bos. Citra penegak hukum kita. Sedangkan kita lihat banyak yang kayak si Botok yang di yang Pati itu Botok sama siapa temennya yang di penjara. Dia resah. Karena keresahan dia sebagai masyarakat, dia resah, dia demo tapi di penjara gitu loh. Maksud gua gini loh. Ini kayak setback zaman dulu ya. Kayak mundur ke belakang kayak Iya, jadi kayak mundur ke zaman belakang gitu loh. Maksud gua gini, bupati-patinya juga menurut gua aduh, jahat benar. Maksud gua gini loh. Ini bupati-patinya pada saat itu kan didemo, dituntut mundur oleh masyarakat. Semua masyarakat Pati itu resah sama dia. Dia dituntut mundur, oke. Habis itu dia diperiksa KPK. Harusnya, nah dia udah lolos dari KPK dan dia sudah balik lagi jadi bupati. Udahlah, nggak usah lu penjarain rakyat lu. Lu tunjukkan, lu buktikan bahwa kinerja lu ke depannya jauh lebih baik, gitu loh. Jangan lu malah penjarain rakyat, malah jadi lebih bangsat menurut gua nih orang. Gua nggak peduli lah backingan dia tuh siapa, baru bupati, mau lu dari partai pemenang kayak apa gimana. Tapi kalau lu arogan sama rakyat lu menurut gua lu sampah sih. Bupati bangsat sih kalau kata gua. Janganlah begitu kalau menurut gua. Lu kalau misalnya di demo sama rakyat lu itu sebel karena malu karena apa? Karena kata-katanya dia. Jangankan 50 orang, 50.000 orang turun, saya akan hadapi. Pas nantangin kan, pas dihadapin beneran dia bingung sendiri. Nah, sekarang dia masyarakat dia udah balik lagi ke jadi bupati, masyarakat udah terima lagi gitu loh. Ya udahlah, jangan, buktikan aja lu jadi lebih baik ke depannya. Selesai. Bebasin tuh si Botok temen. Udah. Gitu. Ini ada kayak kalau keran komunikasi tersumbat pasti akan meledak, dia akan ini kan gitu. Bakal itu lagi, bakal demonstrasi kan karena diantaranya begitu yang ngerasa tidak didengar ya kan. Iya. Gitu. Jadi itu salah satu lu untuk bacot di sosmed itu juga ya. Iya. Karena emang gua resah aja sih. Emang keresahan. Gua lihat kok ya selagi walaupun kita tahu lah konten-konten kita yang suka mengkritik dan ngata-ngatain kayak begitu tuh pasti ada konsekuensinya juga. Ya kalau ketika gua udah memutuskan untuk bikin konten ini, ya gua udah siap aja akan konsekuensi itu gitu loh. Lu takut gak sih kalau jalan kemana-mana atau? Ya kalau dibilang takut ya takut, bos. Kalau dibilang takut mah takut. Cuman kan ya kita nggak bisa menghindar apapun itu gitu loh. Mungkin kalau seandainya gua nanti dikriminalisasi, gua polisikan atau diapakan, dilaporkan atau itu mungkin ada peluang gua untuk masih bisa dibantu sama teman-teman yang lain. Masih bisa dibantu. Tapi gua nggak pernah tahu kalau gua di jalan, ya kan?
Gua nggak tahu gue lagi di jalan tiba-tiba gue diapain gitu, atau dari makanan gua lah atau apalah, hal-hal yang memang kita nggak terduga gitu, tiba-tiba gue mungkin bisa saja mati besok atau mati lusa atau mati kapanpun itu. Jadi udah siap lu dengan kayak ya gitu? udah siap, kok itu konsekuensi aja. Hmm. Karena yang kita sikat, yang kita senggol orang-orang yang punya power, orang-orang yang punya uang, orang-orang yang punya kuasa. Wah. Kalau misalnya seandainya gue besok atau lusa gue mati, bakal ada salim doer berikutnya. Wah, berat. Keluarga lu gimana? Ya, Dengan sikap lu yang awalnya mereka kritis? panik, cuman ya udahlah, bodo amat lah. Bodo amat, mau gimana? Pernah maksudnya, udahlah, bini lu atau anak atau ya udahlah. Udah, biarin aja, gue udah siap konsekuensinya. Gitu. Dilarang, udahlah stop deh, bahaya nih. Gitu. Awalnya kayak begitu, cuman ya udah, kalau udah kadung nyebur kayak gini, udah siap aja konsekuensinya. Udah berapa ratus video gue. Kegelisahan terbesar lu apa nih sekarang di pemerintahan ini? Kegelisahan terbesar gue sekarang adalah ketika Pak Prabowo sudah karena kita nggak pernah tahu ya umur ya. Pak Prabowo ini kan sekarang juga sudah tua gitu. Kalau misalnya Pak Prabowo amit-amit RI 1 dipanggil, atau Pak Prabowo digulingkan, atau Pak Prabowo dikudeta tuh, keresahan gue adalah ketika wakilnya jadi presiden. Gue nggak mau gue. Kenapa ya? Makanya ketika wakilnya naik jadi presiden, gue mungkin bakal ganti konten gue. Bikin konten mukbang kayaknya cocok. Mukbang, prank, ya kan. Kalau Gibran udah jadi presiden, kayaknya lebih cocok bikin konten traveling aja. Udah nggak bisa kritik-kritik. Emang kenapa sih? Lah, semua perangkat dia pegang, bos, kalau udah jadi presiden mah. Lu mau ngapain lu kritik? Udah nggak bisa lu. Gitu ya? Iya. Gue jaga betul Pak Prabowo. Bukan orangnya baik, sabar ya? Iya, sebenarnya bukan kesabar sih, lebih ke nggak ngomong aja. Kemarin dia ditanyain soal apa? Soal tambang ya. Yang dia ditanya soal tambang, panjang lebar, mahasiswa nanya gini. Dia dengerin aja. Udah selesai nanya. Pak Gubernur, Pak Bupati coba jawab. Anjing kata. Lu kalau nggak mau jawab mending lu cut dari awal, bangsat. Emang Mas Samsul. Aduh. Itu kegelisahan utama ya? Iya. Maksud gua ya janganlah, dia masih belum capable lah. Menurut gua masih menurut gua tuh masih belum capable kalau dia naik jadi RI 1. Gitu loh. Ya kalau terjadi ya begitu ya. Iya. Otomatis kan? Otomatis naik. Makanya gua sih berharap mending gua jaga Pak Prabowo sampai 2029. Gitu ya. Iya, sampai pemilu ulang gua jaga. Aduh. Oke. Coba pesen lo apa buat Pak Jokowi dulu nih ke kamera nih. Apa ya buat Pak Jokowi? Abis itu hidup Jokowi ya, Pak. Apa yang mau lo sampaikan? Silakan. Buat siapa dulu nih? Pak Jokowi. Buat Pak Jokowi. Pak Jokowi sehat selalu, Pak Jokowi. Kalau Bapak punya ijazah tolong tunjukkan. Kalau punya tunjukkan. Selesai, biar aduh bos, pusing isu ijazah ini, pusing bro. Hampir tiap hari gue lihat berita Roy Suryo. Ini apa lagi nih Roy Suryo? Ada aja lagi. Mulu lagi ya. Iya, ini lagi nih ijazahnya Gibran lagi. Aduh, maksud gue banyak hal yang lebih urgensi dari ijazah. Tapi memang betul. Ya kalau misalnya dia terbukti tidak memiliki ijazah, ya memang harus diadili gitu kan. Maksud gue ya udah biar nggak jadi gaduh. Gua nggak bilang Pak Jokowi nggak punya ijazah atau Pak Jokowi ijazahnya palsu. Gua nggak bilang. Tapi gua berharap kalau misalnya Pak Jokowi memiliki ijazah, udah tolong sampaikan saja udah ke publik. Nih saya punya ijazah nih. Kayak Hakim Asrul, lu tahu Hakim Asrul? Hakim Asrul itu kan dituduh ijazahnya palsu. Besokannya dia bikin konversi pers. Nih ijazah saya, nih transkrip nilai saya, nih foto-foto alumni saya, nih semuanya clear. Iya. Beres. Tapi dia nggak bakal jadi presiden. Iya. Pesan buat Pak Prabowo mungkin?
Buat Pak Prabowo, Bapak harus lebih banyak buka sosmed. Bapak harus berhati-hati dengan orang di sekeliling Bapak. Kucing ya maksudnya. Takut kecakar gitu. Takut kecakar, Oh, takut iya, kecakar iya, Pak iya, Prabowo iya, gitu. iya. Buat Pak Gibran mungkin? Buat Pak Gibran apa ya? Mana 19 juta lapangan kerjanya, Samsul? Oh iya, tapi gara-gara Panji 19 juta lapangan kerja tuh terbuka loh. Iya. Jadi banyak buzzer kan? Iya. Buzzer jadi punya kerjaan. Thank you bro. Salim Noer. Kim Jong Un.